Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Penyok Channel. Kali ini kita mengundang salah satu seorang narasumber. Nah, kenalin dulu dong. Nama gue Alpisarin. Terus kan katanya ini punya banyak pengalaman nih. Terus apa nih kira-kira yang bagus nih? Pengalaman apa dulu nih? Ya apa muncak apa-apa gitu. Oke. Jadi gini, gue dulu pernah muncak di Gunung Gede Pangrango. Gue muncak sama teman-teman gue, sama ada teman kampung juga. Jadi gue muncak sekitar 7 orang. Emang dari pertama pas mau muncak ada kendala. Kan kita kalau mau naik gunung tuh harus ada simaksi. Simaksi itu adanya di Cibodas. Nah, sedangkan kita jalur ke Gunung Putri. Jadi sedikit terhambat aturan jadwal kita naik pagi, jadi naik agak siang. Karena simaksi kita harus ke Cibodas dulu. Udah kayak gitu, oke kita naik. Pas naik kita siang sekitar pokoknya siang lah, jam 2-an. Ada badai, kena badai juga. Hujan lebat, terus ada kabut juga. Pokoknya dari siang sampai sore kita kena badai. Sampai mau malam tuh kita kena badai. Nyampe di Surken sekitar malam lah, sekitar jam 8-an. Nah situ tuh udah mulai agak-agak horor sedikit lah. Tepatnya itu pas kapan sih, tanggal berapa waktu muncak itu? Pas muncak kalau nggak salah sih tahun 2016. Udah lama juga berarti. Ya pas kuliah semester 3-4-an lah. Itu kejadian apa aja tuh pas di nyampe Surken itu, ada kejadian apa aja? Pas nyampe di Surken kita jam 7 jam 8-an. Jam 7. Udah kayak gitu kan masih sedikit badai itu. Kita mulailah, kita kan konsumsi dulu, kita masak-masak, biasa angetin badan. Kita masak air terus nyeduh teh manis. Nah, udah mulai gitu kan udah pada capek. Jadi udah ada yang tidur. Nah, pas udah ada tidur gitu, barulah kedengaran kayak suara-suara gitu. Kayak suara-suara pedang. Iya, suara-suara pedang. Kayak perperangan itulah. Emang kita tuh sempat diem juga sih pas udah malam itu. Pertama si teman saya namanya Ajit, dia bilang gini, dia dengar, coba dengerin, teng gitu. Kita nggak berani keluar kan ya. Jadi emang benar kayak perang gitu. Iya, kayak namanya itu kan disurkan karena emang katanya emang terkenal mistis gitulah. Jadi pas malam udah tengah malam jam 10 itu udah teng emang kayak perang gitu kan. Udah kayak gitu, udah anak-anak pada mungkin kecapean juga, tidur juga, ya udahlah, nggak ada suara-suara lagi lah sampai pagi. Itu lu pas dengar suara itu sama yang lain itu, posisi lu itu di nongkrong di depan tenda atau udah di dalam tenda? Pas kita dikonsumsi kan kita masak-masak di luar tuh. Nah karena udah dikonsumsi, udah pada makan semua, udah habis, kita masuk ke tenda. Nah ke tenda kan kita mau istirahat. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, terdengarlah suara-suara kayak gitu, suara-suara pedang adu gitu, teng di. Berarti itu udah di dalam tenda. Oh, udah di dalam tenda. Udah ibaratnya kita udah, ayolah kita istirahat, kita nanti pagi kita mau ke puncak ya. Itu mendengar suara yang itu pedang-pedang itu berapa lama tuh? Apa seling-selingan nanti ada lagi apa gimana tuh? Ya 5 menitan lah, 5 menitan 10 menitan lah. Pertama kita mungkin karena mungkin kita ini katanya kecapean, halusinasi, tapi emang semakin lama tuh bener teng. Nah pas kita udah berhenti tuh, pas buka tenda kan kita coba memberanikan diri nih, berani tuh mana anak buka tenda nggak ada siapa-siapa, ya udah segitu tutup langsung tidur, langsung udahlah kita istirahat aja, nanti biarkan ini jangan ada cerita siapa-siapa, kan 2 tenda tuh. Itu pas sudah nyampe pagi, perkiraan waktu muncak itu jam berapa? Terus pas perjalanan itu ada kendala nggak? Pas menjelang pagi kita muncak sekitar jam 5-an. Alhamdulillah sih sampai puncak kita nggak ada badai, nggak ada kabut, pokoknya dapat view di gunung gede itu. Berarti ada kendala itu yang dapat badai awal-awal doang? Awal dari pas mau naik ke gede, pas si Maxi itu udah kendala tuh sama kita
kita dibadain sih pas naik ke surkennya itu. Kira-kira lu pas abis dari puncak langsung turun apa beres-beres tenda dulu tuh? Nah kebetulan kan jadi gua via jalur Tri, turunnya via Cibodas. Jadi kalau udah muncak kita nggak mungkin turun ke Surken lagi, jadi kita lewat Cibodas. Jadi sebelum kita muncak kita udah prepare semua, udah tenda kita udah beresin semua. Nah sekarang kita pulang, ini turun pulang itu lewat jalur Cibodas. Itu lu pas turun jam berapa tuh ke ini ke bawah? Terus itu kan lu kan lewat apa tadi apa jalur Cibodas ya? Iya, Nah itu pasti kan ngelewatin apa yang setan itu. tanyakan Iya, setan. nah itu tanjakan setan itu kira-kira nyampe situ jam berapa? Itu yang lu alamin apa itu? Kita turun jam masih pagi sih, jam 9-an. Emang momen di pas muncak emang kan cuma sebentar, kita langsung turun karena ngejar kita pulang sore. Jadi turun jam 9-an lah, jam 9 jam 10. Nah pas di tanjakan setan tuh emang jadi dia terjal begitu pakai tali. Cuman ada sih yang enggak landai, cuman itu tuh ibaratnya kalau tanyakan setan itu dia jalan pintas. Kalau cuman emang agak terjal terus dikasih tali. Kalau yang muter itu dia agak jauh memang. Jadi terserah sih, tapi gue lagi itu emang pakai yang tanyakan setan ya turunnya pakai tali gitu, ngerangkap gitulah, nggak ngerangkap sih maksudnya, pegangan. Iya pegang tali gitu. Itu lo perjalanan dari tanjakan setan ke Cibodas berapa jam tuh? Dari situ kan kurang lebih itu sekitar ke Cibodas itu kurang lebih 5 jaman lagi lah, 5 jaman lagi. Itu lama juga. Iya lama juga, karena kan kita pertama kita lewatin Kandang Badak dulu, terus air terjun Cipanas. Nah habis air terjun Cipanas itu baru kita nyampe ke pertigaan Ciberem. Itu lo nyampe pertigaan Ciberem jam berapa tuh? Terus selama perjalanan itu tadi ada ini nggak hal yang lucu atau kocak gitu yang lo alami atau rekan-rekan? Sebenarnya kita tuh jalan berlapan, Ramai juga berarti. ya terus kita kepisah. Pas kepisah itu di kalau nggak salah di Kandang Badak udah kepisah. Terus gua dapatnya kloter kedua, Ajit, Wendy, si Emak, si Ipung sama ceweknya. Nah pas dari Cipanas ke Ciberem tuh kita happy aja ya, kita maksudnya sambil kita turun ya tawa-tawa. Pas sebelum Ciberem tuh kita udah mulai agak-agak mistis lah. Contohnya kita diikutin burung gagak hitam sampai kita tuh dari pas lewatin air terjun Cipanas. Nah, itu entah kenapa itu kita selama di perjalanan itu burung gagak deket banget, serius. Misalnya gua di sini, nah itu ada batu, nah burung gagak di situ. Nah itu tuh anak-anak mulai berpikiran wah ini gimana. Tapi gua berpikiran positif lah, mungkin itu karena di hutan juga mungkin habitat burung dia, ya udahlah apa-apa. Nah itu dia makin kelama dia makin ikutin kita, dan ngikutinnya bukan terbang tapi malah kayak jalan gitu, kayak mencok iya. Jadi dari kita udah dia pertama ngeliat di batu ini, nah kita turun sini, nanti dia ada lagi di batu samping kita gitu. Sampai ke pertigaan Ciberem gitu terus, sampai itu dia terus ikutin kita pokoknya. Itu pas diikutin burung gagak itu jam berapa itu? Nah kebetulan itu masih sore lah, sekitar jam 4-an, jam 4. Berarti udah istilah udah mau menjelang malam. Nah mau menjelang maghrib. Itu hal mistis apa aja tuh yang lu alami? Pas dari semenjak kita diikutin burung gagak sih kita belum ada mistis apa ya. Terus selepas kita udah ngelewatin yang pertigaan Ciberem itu, burung gagak udah nggak ada tuh. Nah kita tuh udah mulai merasakan mistis lah. Ya tadinya gembira, kita bercanda diam semua, terus pokoknya hawanya udah beda.
karena udah mulai petang juga sih mau maghrib. Tapi itu ada ini juga nggak sih rombongan yang lain juga gitu di depan atau di belakang itu? Ada sih cuman Jaraknya jauh. jaraknya jauh. Terus mungkin karena dulu kan pendaki gunung kayaknya belum kayak sekarang ya, jadi masih terbatas. Terus kayaknya kita ndaki itu bukan hari-hari kayak hari-hari besar gitu ya, mungkin anak-anak kita schedule yuk kita tanggal sekian kita naik, ya udah ayo, jadi nggak ngikutin misalnya ada hari besar atau enggak. Biasanya kan pendakian masalah kita enggak, jadi kita jalur mandiri gitu. Perjalanan selama itu ini nggak ada hal mistis nggak? Pasti kan banyak hal mistis yang dialami. Nah salahnya gini, kita sampai Ciberem tuh udah bisa dikatakan udah mulai petang lah, udah mau maghrib. Nah pas udah lewatin Ciberem kita maghrib. Oh, udah sampai maghrib. Udah maghrib ajan kita berhenti dulu biasa. Nah setelah pas ajan kita lanjut lagi. Nah mulai di situ tuh kita klimaksnya di situ sih, mulai masakan lah. Dari tadinya kita gembira jadi diem, jadi teman saya juga tadinya ketawa-ketawa jadi diem. Pokoknya awalnya beda semua. Saya, Ajit, Inoy, Ikul, si Emak, si Wendy udah mulai diem semua. Berarti yang lain juga ikut ngerasain juga? Iya, kita semua ngerasain semua. Tadinya jalan jadi santai, jadi kayak buru-buru, ya buru-buru cepat gitu. Agak cepet, terus nggak pada mau di belakang, jadi kayak ketakutan gitu. Nah kita jalan udah mulai gelap kan ya, udah mulai gelap. Nah pas di mulai gelap gitu, satu kita persediaan senter kita kurang, penerangan pokoknya kita kurang. Pas penerangan kurang kita maksain, jadi yang megang senter tuh di depan sama di belakang. Nah jadi di tengah-tengah tuh agak gelap. Nah mulai di situ tuh saudara saya si Ajit udah mulai ngerasain. Kan saya sama Ajit biasanya di belakang terus. Ajit udah mulai ngerasain, saya juga udah mulai scare pas di perjalanan itu. Jadi pas si Ajit nengok ke belakang katanya dia ada orang jalan tapi kakinya berdarah. Iya, kakinya berdarah. Ya, terus dia bilang kakinya berdarah. Ya mungkin Ajit nggak cerita pas kita perjalanan ya. Jadi pas Ajit nggak gitu dia nggak mau di belakang. Langsung. Ya kan kita jalan berlimaan tuh ya. Udah atur posisi siapa yang megang center depan, tengah. Biasanya tengah-tengah itu yang perempuan kan kita ada perempuan. Nah, si Wendy depan, Ajit biasanya Ajit sama saya tuh di belakang. Pas udah ngeliat gitu, Ajit pindah ke depan, gitu. Saya pindah ke belakang. Nah, oke lah. Saya juga nggak takut sih pas ya ngeliatnya gitu banget takutnya pas capek jalan gitu. Nah pas klimaksnya itu kita di Danau Biru, pokoknya setelah pertigaan Ciberem itu, jadi teman saya naro kayak tanda nih, emang kayaknya jalan jauh banget, terus jalannya di situ-situ aja. Ada inisiatif teman saya berhenti, kita naruh tanda nih di batu ini, kita jalan lagi, jalan pas sejam kita ternyata kita lewat di situ-situ aja. Berarti kayak muter Nah itu gitu. Iya pas lewat situ saya kan namanya saya panik kayak gitu, bilang kok kita jalan di sini-sini aja. Terus kata si Ipul, jangan ngomong gitu, jaga omongan gitu ya. Udah tuh pas itu kita berhenti dulu, kita tarik nafas, pokoknya kita relaksin dulu semua, kita semua pikiran gitu. kita doa gitu. Udahlah pas kayak gitu udah mulai agak tenang. Cuma ya mau nggak mau kita kalau nggak gitu kita nggak bakal turun. Udah Bismillah kita turun. Tadinya dari Ciberem sampai Cibodas cuma antara 2 jam atau berapa jam lah. Ini jadi 3 jam setengah, jadi lama banget ya. Pas udah nyampe danau biru tuh Ajit ngeliat lagi, pokoknya yang banyak ngeliat tuh yang ngerasain tuh si Emak, si Ajit tuh. Tapi yang paling sering lihat itu si Ajit.
Ajit paling sering ngeliat sama ngerasain. Yang ngerasain semua, tapi Ajit yang nampak yang lihat itu aja yang nampakin gituin. Nah kita udah sampai Cibodas, terus kita makan, kita cerita udah, pokoknya kita buka-buka yang apa dialamin di atas sono kita cerita, mulai dari pas di Surken, pas di Ciberem, pertigaan Ciberem tuh sampai Cibodas tuh bro, pokoknya kita cerita semua. Dan yang gua alamin itu emang berlima itu emang gua alamin sih, mulai dari penampakan atau yang menurut gua paling itu sih itu tuh yang jalan di situ-situ aja selama sejam. Jadi sejam itu cuma Iya, kita jadi temen gue nandain kayak rokok gitulah ya, di tanda lah. tanda. Iya. Enggak sini sih, cuman ini ya karena kita nih tanda kopi nih kita sini mas. Pas udah sejam nah, kita berhenti tak itu tuh rokok ada dikit lagi di batu yang Persis itu. Iya persis. Terus gue langsung ucap ke, pokoknya keceplosan lah, kita di sini lagi, wah ini kita diputer-puterin nih. Ya itu bilang kan, kata dia, pokoknya kalau di gunung tuh benar-benar jaga gitu, jaga lisan, jaga perilaku kita lah pokoknya. Itu pas tadi itu kan ngeliat kan itu bentuknya gimana sih? Itu kan biar penonton juga takutnya sama gitu yang dilihat juga. Dari yang pas di Surken sih emang ngeliat gitu ya, mulai dari sebenarnya kan yang kita alami di Surken itu cuma suara-suara, cuman yang pas kita turun ke yang mau ke Cibodas itu tuh yang bener-bener emang udah klimaks banget, udah pada scare semua. Mulai dari yang tadi itu yang kakinya berdarah kayak terus. Tapi itu yang berdarah cuma bagian anggota kaki. Ya mungkin karena si Ajit nggak mau ngeliat ke atasnya, mungkin udah takut yang gua alamin sih ya mungkin sekelebat-sekelebatan doang, ya orang duduk atau diri gitu doang. Tapi gua itu ya, tapi gua nggak berani ngekehin karena gua takut, emang udah anak udah kayak semua, takutnya kan kenapa gitu. Nah mulai tapi ada juga yang pas dia juga si Adi tuh ngasain ada pendaki tapi kayak nggak ada orangnya gitu, pokoknya dia ngikutin kita tapi kayak pendaki tapi gitu, pokoknya dia yang kakinya berdarah itu terus ngikutin kita, terus kayak pendaki yang ngomong tapi nggak ada gitu. Oh jadi kayak pendaki juga kayak ngikutin pas ngeliat nggak ada gitu. Gitu lah kita gitu. Mulai dari situ tuh pokoknya pas dari Ciberem ke Cibodas, mulai dari jalan diputer-puterin sampai dinampakin, sampai di Danau Biru tuh ditampakin lagi pokoknya. Dari Cibodas lu pulang ke Tangerang itu nyampe jam berapa tuh? Terus itu ada kendala nggak? Pas di Cibodas kan kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Nah jadi pas di Cibodas sekitar jam 9-an, Jam pagi. malam jam 9 malam nyampe kita Cibodas tuh jam 9 nyampe sekitar jam 11-an sampai rumah. Jam 11 malam. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa sih. Terakhir saran nih boleh nih buat teman-teman yang mau mendaki gitu, apa aja sih sarannya, terus apa aja yang harus disiapin dulu gitu? Sarannya kalau yang buat mau mendaki yang pemula atau itu harus ada yang senior lah, kayak pemandunya gitu ya. Ya jangan sendiri takutnya, namanya niat kita sih sebenarnya baik, kita naik gunung mungkin hanya hobi atau menikmati keindahan, tapi kan di sisi lain kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita nanti, musibah apa. Intinya sih kalau mau naik gunung kita terus berpikir positif, jaga ucapan, pokoknya jaga perilaku, sikap semua. Yang terpenting kalau kita masih pemula ya harus ada senior yang membimbing kita, pokoknya dia yang bertanggung jawab, yang bisa bertanggung jawab. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Alfisari yang udah mau bagi-bagi cerita gitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Penyok Channel.